warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi kontrak konstruksi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan. Saya Putri Tamara Raudatul Jannah dan akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Muhammad Surya Pratama, Krisnadaya Ayuwinarti, serta Lara Fadila. Nah, definisi akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK nomor 34 revisi 2010. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 34 mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan kontrak seperti ini, misalnya kontraksi kilang-kilang minyak atau bagian-bagian lain yang kompleks dari pabrik atau peperalatan. Dalam pernyataan ini, kontrak konstruksi meliputi yang pertama ada kontrak pemberian jasa yang berhubungan langsung dengan konstruksi aset, misalnya itu pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek, dan kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset. Kontrak konstruksi dirumuskan dalam berbagai cara yang dalam pernyataan ini digolongkan sebagai kontrak harga tetap dan kontrak biaya plus. Beberapa konstruksi dapat mempunyai baik karakteristik kontrak harga tetap maupun kontrak biaya plus. Misalnya, kontrak biaya plus dengan nilai maksimum yang disetujui pada keadaan sedemikian. Suatu kontraktor perlu untuk mempertimbangkan semua kondisi dalam paragraf 23 dan 24 dalam menentukan kapan mengakui pendapatan dan beban kontrak. Penggunaan metode presentasi penyelesaian pengakuan pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian suatu kontrak sering disebut sebagai metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Menurut metode persentase penyelesaian, pendapatan kontrak dihubungkan dengan biaya kontrak yang terjadi dalam mencapai tahap penyelesaian tersebut, sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Pendapatan kontrak dan biaya kontrak diakui sebagai pendapatan dan beban dalam laporan laba rugi komprehensif pada periode akuntansi di mana pekerjaan dilakukan. Namun, setiap ekspektasi selisih lebih total biaya kontrak, terdapat total pendapatan kontrak segera diakui sebagai beban. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai cakupan aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode. Suatu kontraktor mungkin mempunyai biaya kontrak yang berhubungan dengan aktivitas masa depan atau future activities pada kontrak tersebut. Biaya kontrak tersebut diakui sebagai aset jika kemungkinan besar biaya tersebut akan dipulihkan. Biaya tersebut mewakili jumlah yang dapat ditagih dari pelanggan dan sering digolongkan sebagai pekerjaan dalam proses atau contract work in progress. Entitas mengakumulasi biaya konstruksi ditambah laba kotor yang dihasilkan sampai hari ini dalam sebuah akun persediaan dan mengakumulasi atau pengajuan penagihan atas kemajuan dalam akun persediaan. Yang kedua, pengukuran pendapatan menentukan tahap penyelesaian, yaitu tahap penyelesaian suatu kontrak dapat ditentukan dalam berbagai cara. Entitas menggunakan metode yang mengukur secara andal pekerjaan yang dilakukan. Penghasilan jasa konstruksi. PPh jasa konstruksi adalah pajak penghasilan bagi perusahaan yang berjalan di bidang konstruksi. Sementara itu, tarif PPh sendiri bervariasi sesuai kualifikasi usaha masing-masing. Maka dari itu penting untuk mengetahui ruang lingkup jasa konstruksi terlebih dahulu. Jika melihat peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas usaha dari usaha jasa konstruksi,
Terdapat istilah khusus yang terkenal dalam jasa konstruksi, yaitu nilai kontrak. Nilai yang merupakan besaran nominal dalam setiap pelayanan jasa konstruksi. Hal tersebut pada akhirnya dikenakan PPh jasa konstruksi yang diacu dari PP nomor 5 tahun 2008. Ragam usaha jasa konstruksi menurut PPh Final pasal 4 ayat 2 yaitu sebagai berikut. 1. Jasa perencanaan konstruksi, yaitu pelayanan jasa oleh individu atau badan yang menyusun perencanaan bangunan dalam bentuk dokumen. 2. Jasa pelaksanaan konstruksi, yaitu pelayanan jasa oleh individu atau badan yang merealisasikan perencanaan menjadi sebuah bangunan atau bentuk fisik lain. 3. Jasa pengawasan konstruksi, yaitu pelayanan jasa oleh individu atau badan yang mengawasi mulai tahap awal sampai pelaksanaan konstruksi selesai. Saya Krisandaya, PM 19433014. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu cara menghitung PPh final jasa konstruksi. Cara menghitung PPh jasa konstruksi adalah dengan mengalihkan nilai kontrak yang belum termasuk PPh dengan tarif PPh jasa konstruksi. Sementara itu, pembayaran pajak dilakukan langsung oleh penyedia jasa kepada kantor pajak, dan pengguna jasa akan mendapatkan surat pemberitahuan pemotongan PPh jasa konstruksi. Selanjutnya, objek pajak usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi menjadi subjek pajak. Hal ini berlaku baik bagi yang sudah maupun yang belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK nomor 11 tahun 2006. Selanjutnya, beberapa pengertian yang berkaitan dengan jasa konstruksi sebagai berikut, yaitu 1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Kedua, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Ketiga, perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangun fisik lainnya. Terakhir, pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan atau engineering, production, and construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan atau design and build. Baik, sedemikian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan konstruksi sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Yang dimaksud dengan nilai kontrak jasa konstruksi yaitu nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi. Tarif pajak yang dikenakan akan terbagi menjadi 5, yaitu 2% untuk penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha kecil yang melaksanakan konstruksi. 4% untuk penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha yang melaksanakan konstruksi. 3% untuk penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam poin A dan B. 4% untuk penyedia jasa yang mempunyai kualifikasi usaha yang merencanakan dan mengawasi konstruksi. 6% untuk penyedia jasa yang tidak mempunyai kualifikasi usaha yang merencanakan dan mengawasi konstruksi.
Selanjutnya yaitu tarif cara pemotongan dan penyetoran. Tata cara pemotongan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan terkait tata cara pemotongan PPh. Yang pertama yaitu jika pengguna jasa merupakan instansi atau badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, maka PPh akan dipotong oleh pengguna jasa ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Hal berbeda terjadi jika pengguna jasa tidak termasuk dalam kelompok pertama tadi, maka PPh tersebut harus disetor langsung oleh penerima penghasilan tersebut ketika pembayaran uang muka dan termin dilakukan. Dengan kata lain, penyedia jasa langsung membayarkannya lewat kantor pajak, sementara pengguna jasa akan memperoleh surat pemberitahuan pemotongan PPh tersebut. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu tata cara penyetoran. Untuk tata cara pembayaran PPh jasa konstruksi, jika PPh terutang lewat pemotongan dari penggunaan jasa, maka penyetoran pajak dibayarkan ke bank persepsi atau kantor pos. Tenggat waktu pembayaran ini adalah tanggal 10 bulan berikutnya sesudah akhir masa pajak. Jika PPh terutang dibayarkan oleh penyedia jasa, maka penyetoran dilakukan ke tempat yang sama selambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya sesudah masa pajak terakhir. Kemudian, wajib pajak diharuskan untuk memberitahukan laporan pemotongan dan atau jasa penyetoran pajak tersebut melalui surat pemberitahuan masa ke KPP atau KP2KP selambatnya 20 hari sesudah masa pajak berakhir. Selanjutnya, lingkup pekerjaan lain yang aturan peralihan hubungan kebesaran tidak standar, yaitu pekerjaan seperti perawatan berupa pembersihan dan pengecatan bangunan atau bentuk fisik lainnya, yang dilakukan oleh bukan pengusaha jasa konstruksi, pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan perbaikan mesin dan peralatan mekanik atau elektrik tidak termasuk dalam pengertian pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, atas penghasilan yang diperoleh para pengusaha dimaksud tidak berlaku ketentuan jasa konstruksi, melainkan berlaku ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagaimana lazimnya wajib pajak bukan usaha jasa konstruksi. Dalam pemberlakuan ketentuan baru, pekerjaan jasa konstruksi melibatkan lebih dari satu periode akuntansi. Ditegaskan, yang pertama yaitu pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Yang kedua, pengenaan pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas dari usaha jasa konstruksi. Yang ketiga, pajak penghasilan atau jasa konstruksi yang telah dipotong dan disetor berdasarkan PP nomor 10 tahun 2000 dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran PPh final atas jasa konstruksi sesuai PP nomor 51 tahun 2008 sepanjang menuju syarat dan ketentuan. Baiklah, sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut, yakini dan percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini. Sebelumnya, kami minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu apabila di dalam penyampaian presentasi tadi mungkin ada kesalahan kata atau penyampaian pernyataan yang menyinggung. Kami hanya manusia biasa. Demikianlah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.